Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para audiens, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Hari ini saya akan menjelaskan hasil materi presentasi ilmiah dengan topik mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik, radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring atau media sosial, sebagai menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya yang bernama Bu Ekawati dan MPD. Selanjutnya, kita akan membahas latar belakangnya dulu. Bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi dengan yang lainnya. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas, agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Menurut Aziza pada tahun 2019, adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi sebuah keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan daya IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya, yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Berbagai pihak berpandangan bahwa saat ini tetap bahasa Indonesia sudah mengalami banyak perubahan yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya perkembangan bahasa-bahasa baru dalam interaksi sosial khususnya di dunia remaja yang biasa disebut sebagai bahasa gaul. Pesatnya perkembangan teknologi ini mempengaruhi bahwa pengubah gaya hidup manusia dan menggesernya dari pola tradisional menjadi modern. Pola hidup seperti itu lebih sering terjadi di perkotaan, karena kehidupan di perkotaan lebih kompleks dan dinamis dibanding dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Kompleksitas kehidupan tersebut telah mewarnai aspek-aspek pemakaian kebahasaan. Selanjutnya yaitu bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama adalah definisi bahasa gaul. Menurut Mulyana dalam Sari pada tahun 2015, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentang dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari suatu kultur tertentu. Selain bahasa gaul dahulu, masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa dan Sastra dalam Hilayah pada tahun 2015, bahasa prokem biasa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyak penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari jadi kabur. Yang kedua adalah asal mulanya bahasa gaul. Mohon maaf. Eh, Ragam bahasa gaul atau dulunya dikenal sebagai bahasa prokem adalah dialek bahasa Indonesia non formal yang terutama digunakan di daerah perkotaan. Bahasa gaul merupakan salah satu ragam dari bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan. Hal itu disebabkan arti kata pokem dalam pergaulan sehari-hari diartikan sebagai preman, menurut Theodora pada tahun 2013. Bahasa prokem ini populer sekitar tahun 1980-an.
Awalnya bahasa gaul digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, karena tujuan awal adanya bahasa ini agar anggota kelompok tersebut saja yang mengetahui maknanya. Setiap kelompok memiliki ciri khas bahasa gaulnya sendiri, maka sehingga orang yang bukan anggota kelompok tersebut tidak mengetahui makna bahasa yang mereka gunakan dalam berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi, komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Selain berkembangnya teknologi, komunikasi ini memborong berkembang bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang benar. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jejaring sosial atau sosial media di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat. Penggunaan bahasa gaul di bahasa ini tidak hanya kalangan remaja di perkotaan saja, tetapi juga telah menjadi fenomena di pelosok negeri hingga pedesaan. Hal ini antara lain sebagai akibat mobilitas, urbanisasi yang kian sulit terkendali. Era globalisasi memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses secara terbuka berbagai informasi dan gaya hidup. Rata-rata para remaja dari semua kalangan sudah memiliki handphone dengan berbagai macam fasilitas fungsi dan kegunaannya. Selain itu, sarana yang ikut memberikan fasilitas berkembang pesat pada bahasa gaul, yaitu acara di televisi, iklan komersial, sinetron, film, internet, sosial media kayak Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, WhatsApp, wajah, dan koran. Yang ketiga adalah menyebab munculnya bahasa gaul. Munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika di kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turun mendorong pengembang bahasa. Ditambah lagi dengan kemunculan situs sosial media di dunia maya. Dalam perkembangannya, bahasa gaul disepakati sebagai alat komunikasi dalam interaksi mereka, baik tertulis maupun lisan. Bahasa gaul menimbulkan pro dan kontra yang cukup besar di masyarakat. Setidaknya ada 3 sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa gaul, yaitu yang pertama adalah pendapat yang setuju. Berdasarkan yang saya cari di beberapa artikel, pendapat ini mengatakan bahwa bahasa memiliki zamannya sendiri. Mengapa kita tidak mencoba berpikir dari sisi lain dan menganggap bahwa bahasa gaul itu mengembangkan bahasa hasil kreatif penciptanya? Bahasa gaul dianggap tidak akan menghilangkan apalagi merusak bahasa Indonesia. Yang kedua adalah pendapat pertengahan atau sifat netral. Pendapat ini mengatakan bahwa bahasa gaul yang semakin banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia ini hanya akan mengancam dan merusak bahwa bahasa Indonesia apabila digunakan pada media tidak pada tempatnya. Misalnya pada forum resmi kayak forum sekolah, forum kampus, forum perkantoran. Namun jika hanya sekedar digunakan sebagai bahasa pergaulan di media yang memiliki ciri baru seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, maka tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan bahasa lain. Yang ketiga adalah pendapat tidak setuju, yaitu mengatakan bahwa bahasa gaul banyak menimbulkan dampak negatif hingga bisa mengancam bahasa Indonesia. Mengingatkan bahwa bahasa Indonesia adalah identitas bangsa karena tidak pantas perkembangan zaman dan perubahan teknologi komunikasi mengerusnya. Apabila jika dasar pemakluman pemakaiannya hanya atas dasar pergaulan. Yang keempat adalah dampak positif dan negatif bahasa gaul. Dampak positif penggunaan bahasa gaul yaitu dapat menjadikan remaja lebih kreatif. Wabahnya penggunaan bahasa gaul oleh para remaja dalam konteks pergaulan dipahami sebagai ekspresi yang bersifat pragmatis untuk menciptakan kekhasan dunia mereka sendiri dan situasi pergaulan yang lebih cair dan akrab. Maka dampak negatif yang ditimbulkan antara lain, yang pertama adalah eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah dalam konteks sosial pergaulan remaja, gaul. Ternyata bukanlah sekadar kata, melainkan sudah menjadi semacam istilah atau ungkapan yang ruang lingkupnya menyentuh berbagai perilaku atau gaya hidup remaja. Saat ini pengetahuan kaum muda dalam penggunaan bahasa Indonesia sangat minim. Yang terakhir adalah contoh bahasa gaul. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa Indonesia, namun juga terdapat modifikasi dari bahasa lain seperti bahasa-bahasa yang sedang populer digunakan oleh khalayak ramai. Adapun tabel berikut ini memaparkan bahasa gaul yang merupakan hasil dari modifikasi bahasa baku bahasa Indonesia yang benar. Di sini ada bahasa gaul, ada 7.
Nilai ejaan PUEBI ada 7 juga. Yang pertama adalah santuy atau sans itu bahasa gaul, diubah jadi bahasa ejaan PUEBI itu santai. Itu aku contoh dua aja ya yang aku jelaskan. Yang kedua ada yang cute, itu gue udah sering dipakai. Sehingga diubah jadi bahasa ejaan PUEBI yaitu you. Yang ketiga adalah sekali lagi ya, yang ketiga adalah kane, bahasa gaulnya. Diubah jadi bahasa aslinya yaitu enak. Nah, pada tabel di slide sebelumnya, jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul di atas dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling menerima pesan. Selain kata yang terdapat pada label, masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Misalnya seperti percampuran penggunaan bahasa Indonesia, unik, dan pergabungan dari pergabungan beberapa bahasa Inggris saling berkomunikasikan. Dapat juga misalkan nih, misalnya seperti percampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling berkomunikasikan, dikombinasikan. Dapat juga berupa singkatan kata yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku. Selain itu juga bisa berupa bahasa-bahasa daerah yang memiliki pelafalan dan penulisan yang unik. Hal tersebut di atas sebenarnya merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang berarti benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah bahasa gaul sejatinya adalah bahasa baku yang dimodifikasi menyelesaikan pergaulan obrolan sehari-hari anak muda. Fenomena bahasa gaul muncul karena perkembangan teknologi dan komunikasi di tengah masyarakat. Uh, Dinamika kehidupan yang terus berubah juga menyebabkan penggunaan bahasa gaul kian marak digunakan masyarakat, terutama anak muda. Era globalisasi yang menawarkan kemudahan akses teknologi dan informasi juga turut mendukung maraknya penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul sendiri mempunyai dampak negatif dan positif. Salah satu dampak negatifnya adalah membuat eksistensi bahasa Indonesia tergantikan dan menurunnya derajat bahasa Indonesia. Sementara dampak positifnya adalah membuat remaja menjadi negatif karena menciptakan ruang kekhasan dan lingkup pergaulan. Selanjutnya adalah saran. Penggunaan bahasa gaul memang memiliki dampak positif. Akan tetapi, lebih baik penggunaan bahasa gaul tidak sampai mengalir eksistensi pemakaian bahasa Indonesia di masyarakat. Masyarakat terutama remaja nih, perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, meski dalam percakapan sehari-hari. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa dan identitas sebagai rakyat Indonesia. Intinya adalah boleh pakai bahasa gaul, tetapi harus tahu, harus ingat sama bahasa Indonesia sendiri. Dan ini daftar pustakannya. Dan terima kasih sudah menyimak penjelasan presentasi saya sampai habis. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.